Yang pertama kita akan mendengarkan pengantar tadabbur Al-Quran dari guru kita Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin dengan tema tadabbur dan pembangunan umat. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jawabannya belum serempak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam acara yang sangat penting dan sangat bermanfaat insyaallah bagi kita para hadirin hadirat, dan mudah-mudahan bagi umat dan bangsa kita, yakni acara Indonesia bertadabbur Al-Quran, yang dalam bahasa Arabnya kita sebut Indonesia Tatadabbarul Quran. Kegiatan ini adalah suatu yang diperlukan oleh kaum muslimin, terutama di zaman kita ini, ketika umat jauh dari Al-Quran atau masih jauh dari Al-Quran, jauh dari membaca Al-Quran, bahkan jauh dari bisa membaca Al-Quran dengan benar, kemudian jauh dari mengerti makna-makna Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran. Ini adalah kenyataan yang tidak terbantahkan, yang diakui dan disadari oleh umat kita, bukan saja oleh para ulama dan para duat, tetapi termasuk orang-orang awam dari kaum muslimin pun sadar dan tahu itu, sekalipun mereka termasuk orang-orang dalam golongan yang jauh dari Al-Quran itu. Termasuk kita jauh dari tadabbur Al-Quran, di mana alhamdulillah di berbagai tempat, di berbagai negeri, di segala penjuru tanah air, ada saja kegiatan belajar Al-Quran untuk membacanya, walaupun masih jauh daripada kebutuhan, tapi ada saja tempat dilaksanakannya kegiatan belajar membaca Al-Quran. Juga menghafal Al-Quran, alhamdulillah, sekalipun masih jauh dari kebutuhan, tetapi tidak sulit untuk menemukan tempat-tempat, lembaga-lembaga pendidikan untuk menghafal Al-Quran, atau disebut dengan ma'had tahfidz, ma'had tahfidzul Quran. Itu alhamdulillah bisa kita temukan di berbagai tempat di negeri kita, sekalipun agar kita jangan salah paham, masih jauh dari kebutuhan. Tetapi yang sangat sedikit dari semua itu adalah lembaga tadabbur Al-Quran. Bukan saja di Indonesia, bahkan di dunia Islam, lembaga tadabbur Al-Quran sangat sedikit. Kegiatan untuk secara spesifik melakukan tadabbur Al-Quran, apalagi dengan pengertian yang khusus yang nanti insya Allah akan diterangkan baik oleh Ustadz Bakhtiar Nasir
dan terutama nanti oleh Syekh pembicara utama kita di sini, Syekh Profesor Dr. Nasir Al-Umar. Itu sangat sedikit di negeri kita dan di berbagai belahan dunia, di berbagai negeri kaum muslimin. Karena itu, ketika ada kontak dengan Syekh Profesor Dr. Nasir Al-Umar, di mana sejak kami bertemu beliau dalam satu muktamar di Doha, Qatar, dan saya sudah menyampaikan mengundang beliau untuk berkunjung ke Indonesia. Hampir setahun setelah kami menyampaikan itu, dan alhamdulillah melalui seorang murid beliau yang sekarang jadi pengajar di Lembaga Bahasa Arab Saudi Arabia, Lipia, Jakarta, Dr. Turki Al-Yahya, maka menjadi gayung bersambut, di mana beliau hafizahullah bersedia berkunjung ke Indonesia. Dan ini adalah momen yang sangat penting untuk kita menghidupkan kegiatan tadabbur Al-Quran di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kita mulai dari sini insya Allah secara besar-besaran, sekalipun saya yakin sudah ada person-person, ada lembaga-lembaga secara terbatas telah melakukan kegiatan tersebut. Tetapi kegiatan ini perlu untuk kita lakukan secara besar, secara luas, dan kalau bisa secara nasional. Karena itu, sebagai penjelasan kepada hadirin hadirat dan umat Islam dimanapun mereka berada, bahwa kegiatan ini adalah memanfaatkan momen penting ini, bagaimana mensosialisasikan secara luas kegiatan terhadap Al-Quran. Karena itu kita beri nama Indonesia Bertadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan dari sini benar-benar kegiatan tadabbur Al-Quran akan lebih banyak kita lakukan insya-Allah, dan sebentar akan dilakukan peresmian berdirinya Lembaga Tadabbur Al-Quran Indonesia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini sebagai pengantar sebelum kegiatan ceramah utama dari Syekh, ada 3 pembicara yang akan membahas 3 hal. Yang pertama, saya sendiri insya Allah selain menjelaskan tentang kegiatan ini, ya, menjelaskan tentang apa maksud dan tujuan kita melaksanakan kegiatan hari ini, juga saya akan menjelaskan insya Allah secara singkat tujuan dan urgensi tadabbur Al-Quran. Dan nanti oleh Ustadz Bakhtiar akan menyampaikan metode tadabbur Al-Quran yang spesifik, yang nanti tentu akan lebih dikupas oleh Syekh. Yang ketiga, nanti Ustadz Yusuf Mansur, ya, akan menyampaikan menghafal Al-Quran, jalan penting menuju tadabbur Al-Quran, atau menghafal dan mentadabbur Al-Quran adalah 2 hal yang sangat erat kaitannya. Tentu saja pembicara utama kita, Syekh Profesor Dr. Nasir Al-Umar, akan mengupas segala sisi dari tadabbur Al-Quran, dan ini kesempatan emas bagi kita mendengarkan langsung dari beliau yang selama ini telah begitu banyak buku, karya, dan pengalaman beliau berkenaan dengan tadabbur Al-Quran. Tentang tujuan tadabbur Al-Quran, bukan hal yang baru bagi kita. Semua sudah mengetahui, saya yakin itu. Walaupun ada yang mengetahui secara mendalam dan ada yang secara samar-samar. Tujuan tadabbur Al-Quran tiada lain, yang pertama adalah untuk melahirkan amal saleh, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Nabi SAW Ibnu Mas'ud, kunna nata'allam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat
fama nu'allam al-ashra allati ba'dahun hatta nata'allama ma unzila fihi atau ma unzila fi hadhihi al-ashr min al-amal. Adalah kami dahulu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tidak, kami dahulu adalah mempelajari 10 ayat dari Rasulullah SAW, 10 ayat saja, dan kami tidak diajar oleh Rasulullah SAW ayat-ayat berikutnya setelah 10 ayat itu, kecuali kami telah mempelajari dari 10 ayat tersebut bagaimana mengamalkannya. Maka ini penting untuk kita tegaskan dalam kajian tadabbur Al-Quran ini, bahwa tujuannya untuk beramal soleh, di mana amal soleh adalah merupakan tujuan utama dari Al-Quran itu sendiri diturunkan. Dan amal soleh adalah tujuan yang lebih besar lagi, yakni karenanya manusia dan jin diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi adalah beramal soleh. Karena itu tidak sekedar diterjemahkan menyembah kalau dalam makna spesifik, sekedar sebuah ibadah ritual. Walaupun ibadah ritual adalah ibadah yang paling penting, ibadah yang menjadi asas, dan ibadah yang menjadi ujung tombak daripada seluruh ibadah atau seluruh amal soleh kita. Itu yang pertama dan utama. Tetapi kita bisa turunkan dari tujuan utama ini, atau kita tambahkan untuk lebih memperjelas bahwa tadabbur Al-Quran untuk membentuk pribadi-pribadi yang soleh, membentuk pribadi yang soleh. Amal soleh bisa menjadi buah dari pribadi yang soleh, tapi bisa juga amal soleh kemudian membentuk pribadi yang soleh. Karenanya dua poin ini bisa dipisahkan dan bisa diuraikan. Bisa diperhatikan dalam surah Al-Hujurat ayat 15 dan ayat 14 dan 15, ketika orang Arab Badui mengaku beriman, lalu dikatakan kalian belum beriman karena belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Saya terjemahkan langsung karena waktu sangat singkat. Lalu di penghujung ayat 14 itu dikatakan, tetapi kalau kalian selalu beramal soleh, ya, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Allah SWT tidak akan menyanyiakan amal-amal kamu itu. Artinya, sekalipun kita menyadari diri kita ini masih banyak kekurangan, mungkin belum sampai pada derajat orang soleh, tapi jangan menyia-nyiakan segala kesempatan untuk beramal soleh. Apalagi kita yang belajar Quran, walaupun masih banyak kekurangan, apa yang sudah dipelajari berusaha segera amalkan. Insya Allah itu akan membentuk pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang soleh. Dan kalau begitu tercapai tujuan kedua daripada tadabbur ini. Dan yang ketiga, kalau pribadi-pribadi soleh ini terbentuk, maka insya Allah baik secara otomatis dalam beberapa aspeknya maupun dengan kemudian melaksanakan berbagai usaha dan amal lagi yang sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah, akan terbentuk kelompok, umat dan bangsa yang soleh. Ya, ini sudah jelas sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh generasi awal, generasi terbaik dari umat ini. Terbentuk pribadi-pribadi yang soleh, yang kemudian secara otomatis membentuk komunitas, kelompok, umat yang soleh,
yang juga dengan perlakuan-perlakuan dari Rasulullah SAW, sehingga benar-benar mereka menjadi umat yang nanti diabadikan oleh Al-Quran sebagai khaira ummah, sebagai umat yang terbaik. Kalau kita ingin mendalami ini, mari kita lihat surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dengan jelas di situ bagaimana digambarkan bahwa adalah mereka orang-orang yang kepadanya diutus Rasulullah SAW, bangsa umat sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, dikatakan wa in kanu fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata dan dalam waktu yang sangat singkat. Umat bangsa yang dalam kesesatan ini, baik itu mereka disebut sebagai umat jahiliyah, ya, umat yang zalimah, ya, dan seterusnya, dalam waktu yang singkat berubah menjadi khaira ummah, seperti dalam surah Al-Imran ayat 110. Nah, bagaimana ini berubah? Tiada lain, salah satunya yang sangat penting melalui tadabbur Al-Quran. Dan ini secara jelas, tegas, terperinci dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Proses ini yang kemudian merubah dari ummah yang fi dhalalim mubin menjadi khaira ummah. Kalau kita ingin menyimpulkan secara cepat karena waktu singkat, bahwa inilah sesungguhnya tujuan utama daripada tadabbur Al-Quran, terbentuknya umat yang saleh, terbinanya umat yang saleh yang puncaknya disebut sebagai khaira ummah. Dan ini tentu saja harus melalui tarbiyah Qur'aniyah sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Jumu'ah tadi. Tadabbur Al-Quran adalah bahagian daripada tarbiyah Qur'aniyah yang berulang-ulang, yang disebut di dalam ayat-ayat maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, kami ingin mengingatkan kepada seluruh hadirin hadirat dan kepada seluruh umat Islam di negeri kita dan di berbagai negeri, bahwa kalau kita ingin umat ini kembali mendapatkan kemuliaannya, kejayaannya, maka kita harus kembali kepada tarbiyah Qur'aniyah. Dan salah satu unsur penting dari tarbiyah Qur'aniyah itu adalah tadabbur Al-Quran. Kita harus mengupayakan ada gerakan tadabbur Al-Quran, dimulai dari yang paling sederhana sampai yang paling tinggi sesuai dengan kadar ilmu kita masing-masing. Yang paling sederhana adalah ketika setiap muslim bisa mengikuti kegiatan kajian Quran, belajar Al-Quran secara intensif, bersambung dari seorang pembina, dari seorang murabbi yang terus mengarahkan mereka mempelajari ayat-ayat itu dan mengajarkan mereka bagaimana mengamalkan ayat-ayat tersebut. Ini yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Setiap kita bisa berkumpul beberapa orang, lalu kemudian mencari seorang yang bisa membimbing kita, membacakan beberapa ayat, maksimal 10 ayat, lalu kemudian menjelaskan makna-maknanya dan bagaimana mengamalkannya. Ini adalah hal yang insya Allah dapat kita laksanakan bersama. Kemudian bagi mereka yang bisa terus memperdalam ini, mempelajari bahasa Arab, mendalami bahasa Arab, lalu mempelajari beberapa ilmu alat lainnya, mereka insya Allah kemudian bisa melakukan tadabbur, ya, Al-Quran dengan lebih dalam lagi. Dan begitu pula diharapkan semoga di sini nanti di negeri kita ada para duat, para ulama,
baik secara person-person maupun secara bersama-sama melakukan tadabbur Al-Quran sehingga dapat membawa umat kita benar-benar mengerti, memahami dan kemudian mengamalkan Al-Quran, dan terwujudlah harapan dan cita-cita kita, umat yang beriman, umat yang akan turun kepada mereka berkah Allah Subhanahu wa taala karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga menjadi cita-cita umat dan bangsa kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sebagai pengantar dan tidak lupa, kami mewakili seluruh panitia, seluruh penyelenggara, dan termasuk mewakili Syekh dan seluruh rombongannya mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin dan hadirat yang sudi untuk hadir, yang sudi datang mengikuti acara ini, dan terutama kepada semua yang telah sudi membantu berlangsungnya dan suksesnya acara ini. Demikianlah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita mendengarkan pengantar tadabbur kedua, sekedar menginformasikan bahwa acara Tabligh Akbar Indonesia Bertadabbur Quran diselenggarakan oleh Wahda Islamiyah Ar-Rahman Quranic Learning Center Aklik Al-Hijaz, MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Dan acara ini juga didukung oleh PPA Darul Quran, Ummah TV, Wesal TV, Maslahat Insani, Madinah Iman Travel, Radio MSK 1530 AM, dengarkan dan amalkan, Radio Arin dan Nur Hijab Syar'i, Support Your Syar'i.